Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NF Channel. Kali ini gua mau ngebahas tentang penyerangan 33 prajurit TNI Angkatan Darat. Gua tampilin dulu cuplikan beritanya. Nah, kayak gitu tuh bos beritanya. Itu gua himpun dari berbagai media online, gua rangkum. Jadi kalau gua baca itu kejadiannya tanggal 8 November di Desa Selamat, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Oke, 33 prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Artileri Medan Armed 02105 Kilap Sumangan. Nah, terus kronologi penyerangannya nih menurut Kepala Desa Selamat itu puluhan prajurit TNI tanpa seragam datang di Desa Selamat sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Warga tidak mengetahui alasan kedatangan mereka. Jadi ya diserang dadak istilahnya gitu. Prajurit yang datang mencari keberadaan seorang warga. Diduga sebelumnya ada warga yang cekcok dengan anggota Armed tersebut di jalan raya. Dan anggota menurut seorang korban, para anggota TNI yang mencari orang bernama Andre Ginting. Jadi yang 33 prajurit TNI Angkatan Darat itu mencari orang bernama Andre Ginting. Yang jadi pertanyaan, emang saudara Andre Ginting itu dari Desa Selamat? Kan gitu. Harusnya konfirmasi dulu, dicek segala macam lah. Kayak polisi gitu mau menangkap pelaku itu. Harusnya. Dan prajurit TNI kemudian menyerang warga di jalan, mendobrak rumah warga. Warga yang berada di dalam rumah diseret keluar, dipukul, dan beberapa dihantam dengan senjata tajam double stick. Berikutnya, korban meninggal adalah Raden Barus, umur 61 tahun. Ini ada yang meninggal dunia, bos. Ya, miris dan prihatin sih. Warga sipil diserang oleh oknum prajurit TNI Angkatan Darat. Jadi Raden Barus ini tokoh masyarakat atau yang dituakan di desa tersebut, dan bekas lukanya di kepala dan badan. Dia meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Ya, gua nggak habis pikir itu para tentara itu oknum, tapi kebanyakan oknumnya 33 orang, bos. Jenazah saudara Barus dibawa ke markas Armed 2 sebagai bentuk protes. Jadi mungkin itu setelah jenazah itu setelah diketahui meninggal oleh warga desa Selamat itu, jenazahnya dibawa sebagai bentuk protes atau demo lah istilahnya pada hari Sabtu tanggal 9 November, jadi sehari setelah pasca penyerangan. Total ada 8 warga yang terluka dibawa ke rumah sakit umum Sembiring.
tapi kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Putri Hijau milik Kodam 1 Bukit Barisan. Nah, kalau kemarin gua baca di media sosial itu pernyataan dari Panglima TNI, kalau nggak salah itu pernyataan Bapak Panglima ini gara-gara anak muda keburu-keburutan naik motor pada hari Jumat karena dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu jalan. Para anak muda ini ditegur oleh anggota Pangdam 1. Anggota geng motor disebut tak terima. Saat ditegur terjadilah adu mulut dan perkelahian massal. Kan setahu gue kalau geng motor itu ya emang kalau emang kejadian kayak gini ya emang kelakuan geng motor itu emang bangsat sih, emang beraninya ramean. Tapi ya tidak dibenarkan juga anggota TNI nyerang warga. Nah, menurut Kolonel Infanteri Dodi Yuda, Kopendam 1 Bukit Barisan, itu terkait peristiwa keributan yang melibatkan prajurit Angkatan Darat, Pangdam 1 Brawijaya Bukit Barisan, salah terus gua. Pangdam 1 Bukit Barisan memastikan akan mengusut tuntas. Jadi 33 prajurit terkonfirmasi ikut penyerangan. Ya kan? Ya itu udah apa ya? Udah kriminal menurut gua mah. Nah, Pak Dodi ini menyatakan mediasi telah dilakukan oleh Pangdam 1 Bukit Barisan dengan keluarga korban untuk memastikan tidak ada lagi aksi lanjutan dari peristiwa tersebut. Seruat lah. Nah, terus Pangdam Bukit Barisan juga meminta maaf ke keluarga korban. Di pernyataan beliau ini, atas nama keluarga besar Kodam 1 Bukit Barisan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kalaupun saya harus menggantikan almarhum, saya siap untuk menggantikan sekarang. Saya ikhlas kepergian almarhum, meninggalkan duka kepada keluarga. Ya iya Pak, kelakuan anak buah Bapak yang konyol itu warga meninggal. Ya pastilah duka untuk keluarga yang meninggal mah pasti Pak. Bapak nggak bisa menggantikan Pak. Gue yakin. Nggak. Kalau gua rasa sih Bapak nggak bisa menggantikan Bapak baru itu yang meninggal itu. Dan ini disorot langsung biasa DPR bos ya. Jadi anggota DPR dari fraksi PDIP itu Bapak Purnawirawan Maijen TB Hasanuddin, anggota PDIP, kalau perlu diberi hukuman keras kepada para komandan peleton, komandan kompi, dan komandan batalion karena telah membiarkan atau adanya pembiaran yang dilakukan para prajuritnya. Ya emang bener sih. Setidaknya itu pasti komandan mereka tahu. Dan kita kawal ya, yang 33 prajurit ini kita kawal terus sampai tuntas kasusnya. Jadi untuk Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden ini, tolong ini yang 33 ini harus dihukum Pak. Gua berharap itu. Nah, terus ada juga statement dari Koalisi Masyarakat Sipil. Jadi catatan Koalisi Masyarakat Sipil itu dari
Januari sampai November 2024 itu ada 25 peristiwa, Bos, yang melibatkan TNI. Nah, TNI ya, semua berarti TNI mah. Dalam nih bentuk 25 peristiwa tersebut, penganiayaan dan penyiksaan, kekerasan terhadap pembela HAM dan jurnalis, ya kan? Intimidasi dan perusakan properti, penembakan dan KDRT dengan motif yang beragam, motif macam-macam. Nah, ini umumnya pelaku tidak dapat dihukum atau disanksi, Bos. Jadi selama 11 tahun 11 tahun 11 bulan 2024 ini 11 bulan ada 25 peristiwa yang melibatkan anggota TNI, ya kan? Aduh, ini yang menurut mungkin yang ke expose di media mungkin. Mudah-mudahan segini aja, oke? Okay? Miris ya, Bos, asli itu. Gila. TNI loh, Bos. TNI itu yang dibanggakan rakyat Indonesia, tapi kadang-kadang kekonyolan mereka dengan bahasa kors itu. Koalisi masyarakat sipil mendesak, oke. Okay? Jadi prajurit TNI yang terlibat dalam penyerangan warga diproses melalui sistem peradilan umum. Ya, gue setuju. Jangan melalui peradilan militer karena udah pasti ada apa ya, ya inilah sesama TNI, Bos, ya kan? Dan pemerintah dan DPR memasukkan agenda revisi Undang-Undang nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer ke dalam Prolegnas 2004 sampai 2009. Jadi koalisi menyatakan penyerangan ini menunjukkan kecenderungan masih kuatnya arogansi dan kesewenang-wenangan hukum TNI terhadap warga. Ya, aduh, gua kalau TNI itu gimana ya? Jiwa korsanya itu loh. Kadang-kadang tidak ditempatkan pada tempatnya kayak gini jadinya. Gue miris, gue tetap miris, gue tidak dibenarkan juga, Bos. Koalisi masyarakat sipil mendesak, ya kan, mendesak untuk merevisi Undang-Undang nomor 31 tahun 97. Jadi gimana ya TNI itu? TNI itu menjadi kebanggaan warga negara Indonesia. Tapi kalau berulang-ulang kejadian penyerangan dan segala macam itu, nanti kalian akan kasusnya sama kayak polisi, Bos, nggak dipercaya warga. Kalau warga udah nggak percaya kalian itu nggak ada respect tuh, bener. Gue cuma ngingetin satu hal sih ya, siapapun itu, dimanapun yang berpakaian dinas, mau TNI, mau Polri, mau pejabat pemerintah, seragam kalian itu digaji dari warga. Kalian itu digaji dari pajak yang dipungut oleh warga negara Indonesia. Jadi menurut gue sih nggak pantas lah. Gue tetap prihatin kejadian kayak gini dan gue berharap
kejadian ini terakhir. Kejadian ini terakhir, tidak ada lagi kejadian anggota TNI yang arogan. Kalau kalian masih mau dapat respect dari warga, stop bos, stop, udah itu aja ya. Dari gua sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam netizen.